Keterbatasan lokasi pengungsian korban banjir Sekadau, Kalimantan Barat, warga terpaksa membangun tenda di area pemakaman umum atau kuburan. Kalau kita betul ada yang kayak ya. Tuh kok ada kubur tuh. Tuh ada kubur tuh. Mengungsi di kuburan menjadi pilihan bagi puluhan warga terdampak banjir di Dusun Entabu, Kecamatan Belitang Hilir. Sudah lebih dari 3 pekan rumah mereka terendam banjir, tidak ada pilihan lain bagi warga untuk mengungsi ke dataran tinggi selain areal kuburan di dusun mereka yang belum terendam banjir. Di kuburan mereka mendirikan tenda dan pondok darurat selama air masih menggenangi rumah mereka. Tak hanya orang dewasa, banyak lansia dan anak-anak di lokasi pengungsi ini. Ketersediaan pengungsi yang layak menjadi perhatian besar. Banjir yang tak kunjung surut ini menggenangi 27 desa di 6 kecamatan menyebabkan 891 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Kita ke informasi lain, pemirsa, miris angka stunting di wilayah Nusa Tenggara Timur tertinggi di Indonesia. Terlebih di masa pandemi saat ini banyak keluarga yang mengalami penurunan penghasilan sehingga sulit memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Salah satu keluarga di Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jerry Bria, seorang tukang tambal ban harus menghidupi 4 orang anaknya yang masih kecil. Apalagi kondisi pandemi seperti sekarang, untuk memenuhi kebutuhan makanan bernutrisi untuk anak rasanya sangat sulit dilakukan. Hal ini membuat anak-anak harus serta-merta membantu orang tuanya mencari penghasilan tambahan. Arfan, salah satu anak Jerry Bria, terpaksa berjualan jagung keliling sepulang sekolah. Jerry Bria mengaku sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya. Makan susah tidak? Susah juga. Sering sakit? Sering. Meningkatnya angka stunting di Nusa Tenggara Timur akibat menurunnya asupan gizi pada bayi dan ibu hamil karena warga lebih mengutamakan kebutuhan tambahan yang merupakan kebutuhan sekunder. Dan pemerintah untuk membahas mengenai strategi pemerintah mengatasi stunting terutama di masa pandemi sudah bergabung bersama kami ada Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, dan Pak Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami Pak Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Pak Hasto dan Pak Melki. Selamat malam Mbak Stefani. Baik, saya ingin ke Pak Hasto terlebih dahulu. Pak Hasto, kita tahu bahwa stunting ini kan identik dengan kurang nutrisi, dan di Indonesia 1 dari 3 balita menderita stunting. Bagaimana mungkin di negara yang dalam tanda kutip tongkat kayu menjadi tanaman bisa menjadi negara keempat di dunia dan negara kedua di Asia Tenggara dengan prevalensi stunting mencapai 27,7%? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, kelompok-kelompok perempuan yang potensi untuk menghasilkan kehamilan dan juga menghasilkan keturunan, dalam hal ini memang menjadi bagian yang rentan. Karena data menunjukkan angka anemia pada remaja masih cukup tinggi, masih lebih dari 30% untuk remaja putri. Kemudian pada saat hamil juga masih di atas 40%. Ini dari Riskesdas yang terakhir tentu. Nah, ini menjadi suatu faktor risiko. Ketika perempuan-perempuan kita kesehatannya tidak optimal, maka kemudian dia akan menghasilkan keturunan atau dalam hal ini kehamilan yang juga tidak optimal. Kita tahu bahwa stunting itu adalah gagal untuk mencapai pertumbuhan yang optimal karena suboptimal nutritional dan juga bisa suboptimal health. Ya, jadi karena asupan yang kurang dan juga sakit berulang kali. Nah, perlu
perlu diketahui juga lingkungan yang sangat tidak mendukung, seperti katakanlah kesediaan air yang kurang cukup, kemudian sanitasinya yang masih banyak yang kumuh, menimbulkan penyakit-penyakit menular. Penyakit-penyakit menular inilah yang membuat akhirnya bayi-bayi atau balita, baduta ini berulang kali sakit, seperti TBC, kemudian juga ada penyakit-penyakit diare, kemudian juga ada demam berdarah, dan seterusnya. Inilah yang membuat kemudian bayi itu tidak sukses di dalam mencapai pertumbuhan yang optimal karena istilahnya suboptimal. Ya. Jadi saya kira itu alasannya kalau tadi ditanyakan kenapa kita ini tongkat kayu dan batu dari tanaman tapi masih stunting. Begitu, Mbak. Baik, Pak Hasto, artinya tadi disebutkan bahwa persoalan stunting pun bisa dicegah dari masa kehamilan. Apakah memang saat ini pemahaman masyarakat kita memang masih minim juga terkait upaya pencegahan stunting? Ya, stunting ini sendiri kan oleh WHO baru tahun 2006, kemudian 2007 mulai diprogramkan dan Indonesia mulai mengamati betul tahun 2007, kemudian dievaluasi 2013 dan seterusnya sampai sekarang. Sehingga stunting sendiri relatif baru. Ya, jangankan masyarakat atau orang-orang yang tinggal di desa-desa itu. Ya, katakanlah orang-orang yang sudah berpendidikan pun itu juga masih harus dipahamkan tentang stunting itu. Dan memang betul bahwa stunting itu tentu bisa dicegah melalui sebelum nikah, sebelum hamil, kemudian hamil, dan juga jangan lupa lingkungan. Ini penting sekali. Tadi sudah saya katakan di depan, sanitasi, air bersih, dan juga tentu kecukupan ketersediaan akses pangan. Jadi saya kira itu yang menjadi faktor-faktor penting yang untuk kemudian diperhatikan. Nah, ini ke depan kita harus selalu memberikan edukasi, konseling, seperti di 5 pilar itu salah satu pilarnya kita harus melakukan KIE ya, advokasi, kemudian juga konseling ini yang sangat penting saya kira. Baik, saya ke Pak Melki, Wakil Ketua Komisi 9 DPR. Pak Melki, sangat ironis bahwa Indonesia negara yang disebutkan tanahnya sangat subur, tapi justru kurang nutrisi masih menjadi salah satu masalah yang mengancam generasi masa depan Indonesia. Tanggapan Anda, Pak Melki? Ya, ini tantangan kita, Mbak Stefani ya. Jadi, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasto ya, program ini sendiri memang selama berapa tahun terakhir ini kan memang dia belum begitu ditangani dengan lebih terintegrasi, lebih sistemis oleh pemerintah pusat sampai ke daerah. Jadi ada kurang lebih belasan ya kementerian lembaga yang menangani soal stunting, masing-masing bergerak dengan berbagai macam tugasnya, tapi itu tidak terintegrasi dengan baik karena masing-masing bergerak sesuai dengan domainnya dan juga tidak saling berkoordinasi dengan baik. Nah, kita bersyukur sebenarnya Presiden Jokowi melalui Perpres 72 yang terakhir ini sudah menugaskan BKKBN ya, yang dipimpin oleh Pak Hasto untuk mengkoordinasikan semua energi bangsa ini, semua kementerian lembaga bangsa ini, dan itu akan sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota di Indonesia juga sama, sehingga isu yang tadi mungkin belum banyak orang ketahui dan tidak dikerjakan dengan relatif terintegrasi dan bisa efektif ke lapangan ini, mudah-mudahan ya dengan integrasi kelembagaan dan juga pola penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mudah-mudahan BKKBN bisa mempercepat proses penurunan angka stunting di tanah air, terutama daerah-daerah yang tingkat stuntingnya tinggi seperti tadi digambarkan oleh iNews itu di Nusa Tenggara Timur. Baik, Pak Melki, apa catatan dari Komisi 9 sejauh ini terhadap program atau strategi pemerintah dan BKKBN dalam menangani stunting? Ya, kalau bicara soal strategi pemerintah ya, saya masih mencoba, karena ini mencoba mengabaikan dulu BKKBN, karena BKKBN ini baru akan bergerak dengan Perpres baru ini ya. Tapi kalau pemerintah sendiri, kalau kita lihat sejauh ini kan anggarannya sebenarnya relatif tersedia, tapi karena dikerjakan di banyak tempat, akhirnya masing-masing itu tidak saling bersinergi untuk menyelesaikan persoalan stunting sesuai dengan tugas pokok fungsi dari setiap kementerian lembaga. Nah, kami tentu berharap agar dengan adanya Perpres baru ini dan BKKBN sebagai leading sektor yang menangani ini, mengkoordinasikan ini semua, mudah-mudahan dengan energi yang kita miliki ini, termasuk program dan anggaran yang kita dapatkan ini, itu benar-benar bisa menjangkau masyarakat
masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan program stunting ini bisa menyentuh mereka ya. Baik itu terkait dengan bagaimana pasokan gizi, air bersih, sanitasi, dan tentu berbagai tadi informasi yang kita butuhkan, sehingga masyarakat juga itu punya pemahaman yang baik bagaimana mereka sejak kehamilan itu mulai dipastikan itu ada pada seorang ibu yang sudah menikah atau akan melahirkan atau sedang mengandung, itu mereka betul-betul sudah mempersiapkan pasokan gizi yang memadai, khususnya dari pangan-pangan lokal. Sebenarnya kita masih harus juga mengidentifikasi banyak pangan lokal kita yang bernilai gizi bagi ibu-ibu hamil di seluruh tanah air. Harus diawali dari pemahaman masyarakat juga ya tentunya Pak Melki. Nah, Pak Hasto, kalau bicara mengenai minim pemahaman masyarakat terkait persoalan stunting ini, selain bertubuh kerdil, apa yang kemudian bisa menjadi ciri lainnya dari balita yang menderita stunting? Ya, baik. Jadi stunting itu kan mempunyai satu kerugian 3 ya, dan ini sekaligus menjadi ciri ya. Yang pertama, dia tidak bisa mencapai tinggi badan yang optimal, sehingga stunting pasti pendek. Tapi jangan dibalik, pendek belum tentu stunting ya. Kemudian yang kedua, memang perkembangannya, respon terhadap lingkungan, kecerdasannya juga menjadi tidak bisa optimal, sehingga kemampuan intelektualnya juga tidak optimal, kemudian tingginya juga tidak optimal. Ini menjadi ciri juga akhirnya bahwa mereka tidak punya kemampuan akademik yang cukup ya. Kemudian yang ketiga, ciri ketiga juga merugikan. Karena apa? Karena di hari tua sekitar umur 40 ke atas, 45 ke atas, mereka pada umumnya rentan, mudah kena penyakit namanya cardiovascular disease. Jadi seperti katakanlah tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, begitu. Juga penyakit yang namanya metabolic disorder, seperti katakanlah diabetes atau kencing manis. Nah, kemudian juga ada osteoporotik, begitu. Nah, inilah ciri yang paling penting dan juga dikenali, dan juga ini yang membuat kita rugi ya. Dan saya kira BKKBN tadi dukungan Pak Melki, terima kasih dari Komisi 9 yang kemudian mendukung kami BKKBN untuk kemudian bisa mengintegrasikan di tingkat bawah, karena BKBN kami menghayati sebagai pelaksana, kemudian konvergensi di tingkat grassroots di bawah, sehingga mudah-mudahan kami bisa merajut semua sumbangsih dari kementerian dan lembaga agar sampai sasaran dengan tepat di tingkat keluarga di desa, sehingga BKKBN membentuk tim pendamping keluarga yang kemudian kita kawal betul. BKKBN juga ada aplikasi namanya LC-Mail yang nanti akan setiap saat diisi oleh pasangan usia subur yang mau nikah, yang hamil, dan yang melahirkan, dibantu oleh pendamping keluarga. Saya kira itu, dan sekali lagi kami terima kasih, dan juga pada sore hari ini ada Pak Menteri Bappenas, kami juga terima kasih karena beliaulah yang memberikan arahan kepada kami, dan kami di bawah Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah dan Pak Menteri Bappenas sebagai Wakil Ketua. Terima kasih. Baik, Pak Hasto, artinya pada usia berapa kemudian ciri-ciri stunting ini bisa diketahui atau terlihat oleh orang tua? Ya, kalau sebetulnya stunting sudah bisa dikenali dengan dini ya. Karena apa? Ketika di dalam rahim, kalau kontrol ke bidan, ada istilahnya janin tumbuh lambat. Jadi ada perkembangan janin yang sudah bisa dikenali bahwa ini tidak sesuai dengan umur kehamilannya. Ini early detection itu bisa dilakukan. Kemudian pada saat hamil juga sekarang teknologi sudah canggih, bisa di USG. Sebagai contoh, kalau hamilnya sudah 8 bulan, bisa diukur panjang tulang pahanya. Kalau panjang tulang pahanya tidak mencapai mendekati 7 cm, dan ini juga kita curigai nanti lahir panjangnya kurang. Pada saat lahir kita bisa kenali lagi, kalau panjangnya kurang dari 48 cm dan beratnya kurang dari 2,5 kilo, ini menjadi suatu potensi jadi stunting. Nah, makanya ini harus dikawal betul. Nah, kemudian setelah lahir ini sampai 1000 hari kehidupan pertama sebagai golden period, di mana ini adalah masa stunting itu bisa dicegah, tetapi kalau sudah lewat 1000 hari kehidupan pertama, maka stunting sulit untuk dikoreksi. Nah, kalau tadi pertanyaannya cirinya setelah lahir ini memang seperti itu, namun demikian kecerdasan itu memang tidak mudah dikenali di awal-awal kelahiran, tapi nanti setelah mendekati 2 tahun kemudian bisa dites dengan berbagai macam
modalitas instrumen untuk mengukur kecerdasan. Saya kira begitu. Baik, Pak Ya. Hasto, tadi Anda sebutkan ada aplikasi untuk membantu mengedukasi masyarakat. Tapi kalau untuk Ya. masyarakat di wilayah-wilayah terpencil misalnya, yang akses ke teknologi, ke internetnya masih cukup sulit, seperti apa strategi dari BKKBN untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat ini? Ya, strategi kami pendamping ini terdiri dari 3 unsur, yaitu ada bidannya atau petugas kesehatan, kemudian ada ada PKK, kemudian ada penyuluh KB. Jadi kalau seandainya mereka ada di daerah yang katakanlah remote area, maka 3 orang inilah yang bisa kemudian membantu untuk kemudian menginput datanya. Dan kalau khusus untuk LC-Mail ini kan elektronik, siap nikah, siap hamil. Khusus yang untuk nikah, ini kan 3 bulan sebelumnya, nanti setelah kita launching, semua yang mau nikah 3 bulan sebelumnya harus sudah mendaftar dulu dan harus diperiksa dulu. Ya, pemeriksaannya tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan kadar HB. Mereka bisa ditentukan anemia atau tidak, mereka bisa ditentukan dia undernutrition atau tidak. Nah, ini dibantu oleh tim pendamping keluarga. Saya mengilustrasikan bahwa nikah itu sendiri basicnya kecamatan, karena KUA itu ada di tingkat kecamatan. Sehingga saya berharap betul kalau hanya memasukkan data, katakanlah antropometrinya calon pengantin perempuan, itu tentu di kecamatan kemudian dibantu, tentu daerah yang remote area untuk di kecamatan sedikit. BKKBN sudah membuat data PK21, pendataan keluarga 21. Kita coba yang remote area 30%. Dari desa-desa itu 30%. Sehingga 70% on, 30% memang harus kita migrasikan ke kecamatan terlebih dahulu. Begitu. Baik, Pak Hasto dan Pak Melki, kita akan lanjutkan pembahasan terkait strategi penanganan stunting usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di iNewsroom.